Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, pencinta Cyber TV. Hari ini perdana dan saya kedatangan tamu yang istimewa. Saya mengenalnya zaman tatoan gitu ya. Saya mengenalnya zaman tatoan. Saya nggak tahu sekarang tatonya masih ada apa tidak, dan saya yakin dia pasti keberatan untuk nunjukin sekarang. Karena beliau adalah menjelma seorang istri yang solehah. Amin. Dari seorang yang berkewarganegaraan asing yang belum bisa saya ceritakan siapa. Mungkin tadi biar bersangkutan menceritakan. Dan siapa lagi kalau bukan Cinta Penelope yang pernah menghebohkan jagat media, dan dia menghilangkan semua jagat media itu. Kekaguman saya kepadanya, ya, kok mau gitu loh hijrah dengan resiko kehilangan pendapatan miliaran rupiah. Kok mau gitu? Ada apa yang dicari? Dan gimana tuh titik baliknya? Dari seorang yang sangat heboh, yang kalau sekarang jejak rekam medianya jangan dicari. Cuma saya bilang masih ada di beberapa website. Tapi itu Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan sesuatu kepadanya yang membuat dia berubah total dari seorang Cinta Penelope edisi dulu menjadi Cinta Penelope, seorang wanita solehah, istri seorang solehah, istri seorang asing yang nanti akan ceritakan. Apa kabar Cinta? Assalamualaikum, alhamdulillah baik. Makasih loh aku diundang ke sini jadi tayangan perdana. Iya dong. Deg-degan berhadapan dengan seorang Babe Haikal yang alhamdulillah aku mengenal Babe juga kita cukup sering komunikasi, dan Babe juga tidak pelit akan ilmu yang aku sering bertanya. Masya Allah banget. Saya lagi mikir siapa tayang perdana, siapa karena kita cuma menampilkan satu hari satu. Okay. Dan kita akan ulang-ulangnya itu akan mengkorek tentang siapa yang akan menjadi tokoh. Misalnya, dan pemirsa juga mengetahui sebagai perdana kita kayak gimana. Pagi itu kita akan tayangkan siapa Cinta Penelope, siapa pernah nari di mana, nyanyi di mana, itu akan kita cari semuanya. Pernah wawancara di mana, pernah ngotot di mana, pernah berantem di mana. Nggak pernah ya? Nggak pernah berantem. Cuma diberantemin orang kali ya. Disirikin orang kali ya. Iya. Tapi aku mah aman dari dulu, nggak pernah berantem. Itulah sebabnya hidayah itu akan datang pada orang-orang seperti ini gitu ya. Nah, kita putarkan pagi dulu, siang dulu, begitu sore, begitu menjelang masuk malam, jeger kita sampaikan. Jadi acara kita sebenarnya malam, dan sekarang ini edisi perdana kita ambil rekaman dulu ya untuk teman-teman ketahui. Nanti berikutnya akan terus live. Siapa sih bintang-bintang tamu kita? Bintang tamunya seperti begini. Seorang tokoh kontroversi, berikutnya seorang tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, bukan cuma Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, semua ada jadwal undangannya. Kebetulan edisi perdana kok jatuhnya kepada Cinta Penelope, begitu. Kenapa itu, Be? Nggak tahu juga, kenapa? Karena gini ya, pertama daya tarik. Biar gimana pun kita nggak bisa ingkari bahwa ini memerlukan daya tarik, dan daya tarik itu ada pada artis gitu ya. Tapi kan banyak artis. I don't know kenapa gitu ya. Karena modelnya gini. Sekarang ini kita udah tidak ingin, dan kita udah sadar bahwa menampilkan artis yang menimbulkan keburukan, menimbulkan kedengkian, menimbulkan kebencian, menimbulkan kontroversi, itu udah nggak layak lagi. Yang model seperti ini baiknya ya masukin film gagu aja gitu kayak zaman dulu, nggak ada suaranya gitu ya. Gimana sih ceritanya dulu waktu itu? Kita sempat ngobrol di TV One pada waktu itu ya. Sekali lagi saya tanya untuk pemirsa di Cyber TV, kok rela kehilangan duit itu miliaran tuh rela gitu? Kontrak udah ditandatanganin, jadwal udah ada, manggung udah ada di mana. Terus jebret hilang, teman-teman ada bocorannya. Manajernya beliau sampai maki-maki, sampai gebrak meja gitu. Tapi dia nggak takut sedikit pun. Sebodoh kalau kata istilah saya, sebodoh hilang miliaran rupiah. Apa yang membuat Cinta itu rela dan berani kehilangan miliaran rupiah?
yang gebrak meja itu lebih produser sih sebenarnya. Oh, Manajer produser. aku ada di sini yang mendukung aku dan produser aku yang gebrak meja karena kan emang kontrak kita itu sampai tahun 2020 ya waktu itu kan aku 2 tahun yang lalu kan 2018 ya sampai tahun 2020 itu masih ada kontrak dan kita kembalikan uang sekitar 1,4 miliar. Bukan cuma hilang. Bukan cuma hilang opportunity. Iya. Tapi bayar denda juga. Iya. Kenapa? Kalau dibilang kenapa, aku mungkin agak-agak sulit menjawab ya, Be, karena memang di hati aku waktu itu ketakutannya, aku ngebayangin aku lagi nyanyi itu aku meninggal udah dan nggak bawa apa-apa gitu loh yang kayak. That's it. Ya, jadi kayak aku keluar kamar kan 320 juta tahun baru ya, Nek ya, malam tahun baru ya, 320 juta sekali manggung. Kita waktu itu tahun baru itu tanggal 31 jam 3 sore aku nggak mau keluar kamar dan ya aku bilang sama beliau sedangkan aku kan datang tour itu pakai tank top sama celana robek-robek gitu kan dan nggak mau keluar kamar karena kru aku laki semua. Aku ambil kain balinya manajer aku tutup, beraniin diri ngomong aku nggak mau manggung, ya semuanya marah karena kan ngerasa kita udah di kota ini dan kita harus manggung gitu. Dan aku terima, terserah. Dan akhirnya dia bilang, gue punya anak bini, gue punya ini. Dan manajer aku bantu, yang mau stay, yang mau keluar silahkan, kita akan kembalikan apa yang. Itu beberapa jam sebelum manggung. Iya. Dan aku, dan alhamdulillah sih waktu yang kita manggung di Padang itu, kebetulan yang bikin acara, dengar aku bilang, aku takut mati. Aku ngomong kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, cinta nggak apa-apa. Untung dia nggak nuntut kita. Teman-teman sekalian, siapapun Anda yang melihat ini, coba ya perhatikan ya. Saya speechless. Mestinya tuh dalam waktu yang cukup lama, misalnya, mulai tahun depan gue begini, mulai tahun ini gue nggak lagi, ini dalam waktu hitungan jam bisa menghentikan. Terus bagaimana itu terjadi? Terus apa? Saya nggak. Terus bagaimana tuh penonton, bagaimana orang-orang semua kru-kru yang terlibat tuh gimana, cerita sedikit lagi. Iya, jadi sebenarnya gini, Be. Tadi aku setuju dengan kata Bebe, orang mikirin bertahun-tahun mikir gitu kan. Sebenarnya ya sekarang mungkin yang aku cuma bisa kasih masukan, bukan masukan ya, berdasarkan pengalaman aku gitu. Sebenarnya dari dulu aku udah sebelum hijrah itu 2 tahun sebelum hijrah, aku dengar omongan-omongan anak-anak gara-gara kan dulu lagu yang racun ya, gitu kan. Anak kecil yang ngefans sama aku nyuruh aku nyanyi kan, Kak nyanyi dong Kak, dengan liriknya seperti itu aku nyanyi di hadapan orang kecil tuh kayak nggak mau nyanyi, lama lo kan nyanyiin ke anak kecil, aku suka lagunya Kak, aku nggak mau nyanyi, terus jangan nyanyi tau nggak nih, ntar dia sama anak-anak nih ada itu malu. Terus ada ibunya ngomong, ibunya dari anak itu, Mbak Cinta badannya bagus sih, bagus banget, kata gitu kan. Sayang aku kalau dilihat ke orang kan, mata orang ngelihat, akhirnya Mbak Cinta dapat dosanya. Itu setahun sebelum aku ini kan. Dan itu aku masukin, dan akhirnya aku mulai menutup, kita manggung, even nge-DJ ya, tapi pakaiannya ketutup, belum pakai jilbab. Gitu loh. Udah mulai agak rapat gitu. Iya, udah mulai rapat tapi belum berjilbab. Mikir nggak, ntar orang nggak suka gitu? Banyak yang ngomong, yang bukan mikir, aku termasuk orang yang nggak mau mikirin orang sebenarnya. Ngapain sih lo begitu? Ntar pada ini lo gitu nggak begitu? Enggak sih, Be. Aku lebih ke senyamannya aku pada waktu itu. Aku terserah orang mau ngomong apa. Cuman banyak yang ngomong, munak banget lo orang kerja di tempat malam juga gitu kan. So be yourself ya? Iya, just be myself. Karena aku selalu belajar dari kata-kata orang. Kalau misalnya kata-kata orang buruk terhadap aku, ya aku bisa mengaca buat diri aku. Apa benar gue begitu? Tapi kalau kata-kata orang baik buat aku, ya aku jadi pembelajaran gitu. Teman-teman sekalian, ini yang patut untuk kita resapi, kita ambil pelajaran, dan inilah perbedaannya Cyber TV dengan yang lain. Kita bukan cuma entertain, bukan cuma menampilkan yang bisa sekilas kemudian lupa, tapi ini menjadi pelajaran, menjadi ibrah buat siapapun Anda. Terus kehilangan pendapatan, bahkan rugi. Gimana itu? Kehilangan pendapatan sih aku bilang enggak ya, maksudnya kehabisan iya, sampai aku kan pakai kartu kredit, debt collector datang ke rumah gitu. Sempet 2 bulan tuh aku udah nggak punya duit sama sekali kan gitu. Manajer aku udah, Cinta ini aku masih ada 50, kita beli gorengan buat makan gitu sama manajer aku. Masya Allah banget. Jadi tapi
nggak disangka-sangka karena aku juga belum punya baju kan, waktu itu belum punya baju. Tapi aku ngunggah satu foto yang aku menutup aurat, yang lainnya aku hapus. Tiba-tiba aku bangun, aku bangun pagi, handphone Mbak Eka berisik. Besokannya itu kulkas penuh, baju-baju tuh lemari penuh, syari semua. Dari endorse nggak ngerti kapan gitu loh, datang dan kulkas itu penuh dan duit pun ada, udah dibayar endorsannya, bajunya tuh dikasihnya, aduh selemari itu penuh sampai keluar gitu. Masya Allah banget. Jadi kalau dibilang kehilangan enggak, malah aku cuma bisa bilang dulu aku kerja mati-matian 24 jam, tidur aku pun hanya di pesawat gitu, sehari bisa manggung 3-4 kali. Pendapatan aku tuh banyak, tapi aku nggak tahu bisa kemana dan merasa kurang terus gitu loh. Jadi itulah yang namanya keberkahan. Ya. Keberkahan itulah yang merupakan apa aja cukup, apa aja kita nikmatin, dan kita bisa menikmatin uang itu. Waktu uangnya banyak nggak bisa menikmatin. Nggak bisa, dan kayak kurang aja, masih ada kurang nih pengeluaran gini-gini. Tapi memang benar, aku belum pernah megang uang sebanyak ini dalam waktu 1 tahun gitu loh. Ibarat kata sekarang setelah aku hijrah malah kok ada aja rezeki ya. Padahal waktu tuh aku diundang, kita kan nggak mungkin manggung lagi nih tiba-tiba ada, Cinta sharing dong, sharing hijrahnya. Kan aku bukan ustazah, bukan daiyah gitu loh kan. Nggak apa-apa, sharing aja, datang ya. Dia nanya ke Mbak Eka, bayarannya berapa? Mbak Eka nanya sama aku, apa ya, setahu aku kan baca-baca buku ya, maksudnya dalam kita kayak gitu kan nggak boleh nargetin gitu kan. Berapa aja lah iya, gitu ya. Terserah aja lah, aku bilang kan. Kita kaget, ngasihnya tuh ratusan juta. Lewat manggung lewat ya. Lewat ngasihnya tuh lewat, ya? Iya. Sampai akhirnya bisa bahkan bisa beliin rumah mama gitu, bisa bawa umroh 10 orang gitu. Ya Allah. Alhamdulillah, sampai dulu mah nggak pernah malahan. Teman-teman sekalian, kalau Anda merasa kurang rezeki, maka Anda akan kekurangan. Tapi begitu Anda merasa cukup, maka Allah akan cukupkan. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan dengan diduga-duga. Waduh, Cyber TV jadi ceramah gini. Padahal Cyber TV adalah TV yang umum, yang percaya nggak teman-teman sekalian, Cyber TV akan menjadi TV yang paling besar di Indonesia. Insya Allah, amin. Startnya kita segini gini. Ini startnya ada beberapa studio di nomor 21 juga ada, di nomor 8. Ini startnya udah keren banget, Bill Gates juga di garasi startnya. Nah, terus kemudian perjalanan itu ya. Kalau saya coba browsing, bagaimana tuh kisah sebelum yang sekarang, tentu ada kisah. Saya nggak enak nih ceritanya. Nggak apa-apa, tahan all everything. Ya. Jatuh bangun dalam hidup berumah tangga dan perlu hanya untuk mengambil pelajaran dan doa kita dengan yang sekarang itu sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Amin. Amin, insya Allah amin. Nah terus gimana itu kejadiannya? Saya dengar waktu itu pernah, ya ada sangat kontroversial pada waktu itu. Ada seorang yang menjadi pemisah dan peretak gitu loh. Tapi ujung-ujungnya bersyukur juga. Iya, bersyukur sih. Bersyukur juga ya. Masalah mendapatkan yang terbaik ya. Iya. Gimana tuh ceritanya waktu itu? Iya, jadi kan waktu itu aku menikah, aku nggak menyalahkan semuanya 100% kepada mantan suami ya, karena aku menyadari sebagai istri aku tidak pernah ada di rumah gitu loh, karena aku manggung kan. Kesalahan dari suami aku adalah tidak bisa menjaga dia sebagai suami gitu pada saat aku percaya. Jadi aku punya juga adik angkat lah yang tinggal di rumah gitu kan, dan akhirnya terjadi pemisah aku gitu, dan nggak cuma satu itu aja sih, banyak lainnya. Dan ada angkat itu kurang ajar ya. Nggak apa-apa. Kan Allah memberikan dia supaya aku lebih baik lagi kayak sekarang. Gitu. Saya udah tadi menghindari baca ayat di Cyber TV karena Cyber TV adalah semuanya umum ya, umum. Cuman terpaksa nih harus saya sebutkan. Teman-teman, laki-laki baik itu akan berjodoh dengan wanita baik-baik. Dan wanita baik-baik akan berjodoh dengan laki-laki baik-baik. Ketika satu pasang ini ternyata berpisah, itu udah pasti salah satu nggak baik. Udah pasti. Dan cinta Penelope membuktikan yang baik itu adalah beliau. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, saya selalu gembira. Tapi gimana ceritanya kok sampai si adik angkat itu ya? Aduh. Ya
dia juga, maksud aku juga heran ya, dia juga pernah kayak misalnya waktu itu mau cium mantan suami aku juga di depan manajer aku ya, depan kru-kru kita gitu, nyosor apa, jadi kurang ajar banget ya. Iya, aku Suruh pikir- dagang itu aja lontong sate. aku pikir bercandaan kan, tapi akhirnya pas sudah tahu-tahu kesininya ya udah. Cuman aku kan nggak mau permasalahin ya, nggak mau ngebahas juga ke beliau, nggak mau ya apa namanya, nggak mau memperpanjang masalah juga. Aku Nggak ada merasa rasa cemburu. nggak tahu ya, pada saat aku ketahuan itu kan aku mau ngasih surprise ya ke suami ya, karena kan aku pulang manggung harusnya besok, jadi pulang sekarang. Bela-belain nunggu mau buka beli bunga gitu kan. Surprise, tapi ternyata surprise dirimu. Ya, surprise-nya aku, dan nggak tahu ya Bea. Mungkin Allah juga waktu itu nguatin aku ya. Aku ketok pintu, buka pintu, dan dua-duanya ada di kamar. Aku ke dapur, aku bikin mie. Karena aku pagi-pagi udah datang kan, lapar kan. Aku bikin mie. Tahu, dia Tahu. berdua lagi di kamar. Tahu dia keluar, pakai selimut kan keluarnya. Gitu loh. Kakak sorry, kakak maaf hari ini. Gitu lah kan. Dia nggak apa-apa. Aku tuh kuat dan nggak nangis. Nangisnya ntar di mobil. Jadi aku masuk kamar, suami aku coba ngejelasin. Nggak usah kau jelaskan, begitu barangkali ya. Nggak ada kata-kata kasar dari aku juga. Aku bilang iya nggak apa-apa. Aku mau ke lemari, aku ambil surat nikah, aku telepon Bang Sunan waktu itu. Bang Sunan, aku tolong dong ini surat nikahnya, kayaknya pengen ada di balai nih, bukan di aku gitu. Ya udah, akhirnya diurus semua Bang Sunan. Hari ini juga memutuskan cerai. Teman-teman sekalian, lihat ya, sebuah keputusan segera diambil, dan itulah tanda sebuah kebaikan. Ketika cinta memutuskan untuk tidak usah manggung, ternyata ribuan kebajikan telah mengalir kepadanya. Begitu juga ketika cinta memutuskan sampai di sini saja. Jadi belangsaknya hidup kita biasanya karena kita tidak atau lambat dalam mengambil keputusan. Hari ini Cyber TV mendapatkan berkah, dan keputusan yang diambil Cyber TV untuk menjadikan Cinta Penelope perdana juga merupakan berkah. Hari ini kita putuskan perdana, dan ternyata Cinta Penelope adalah orang yang kuat dalam mengambil keputusan. Nggak ada maaf-maafan segala. Hari ini selesai begitu. Selesai. Amazing. Karena Lo makan tuh yang racun. Nah, teman-teman sekalian, itulah kekuatan daripada seorang Cinta Penelope, kuat dalam pengambilan keputusan. Dan keputusan itu juga kita tiru sekarang. Ya, Cyber TV mengambil keputusan. Pas ya, dari orang yang kuat pengambil keputusan. Waktu itu pokoknya sampai di sini saja begitu. iya, yakin sampai di sini aja gitu. Tapi nangis emang di mobil, aku nangis. Cuman nangisnya itu bukan kayak gimana, masalahnya baru 2 bulan nikah. Baru 2 bulan. Nangisnya tuh kayak aduh ya Allah, malunya ke mama, ke keluarga semuanya, pasti mama jadi bahan pertanyaan kan. Cuman aku tipikal orang yang nggak suka membuka aib. Jadi pas mama nanya tuh aku bilang, aku udah nggak cocok. Aku nggak pernah cerita sama sekali apa masalahnya, nggak pernah cerita. Tahun berapa itu? 2015. Amazing. Ya, Juni kita nikah, terus aku gugat itu di bulan awal Agustus kalau nggak salah, gitu. Jadi emang aku nggak pernah cerita, mama juga nggak pernah tahu masalahnya apa, sampai udah selesai di gugatan aku pun aku nggak cerita apa, karena nggak cocok. Jadi pas hakimnya nanya kayak gimana ya nggak bisa. Dia datang, aku bilang secara hati batin aku maafin, gitu. Tapi untuk menjadi teman sampai sekarang kita masih temenan sama mantan suami ataupun sama yang satu lagi gitu. Masih temenan, tapi kalau untuk Mereka udah pisah lagi kayaknya. udah lama. Tapi kalau misalnya untuk berhubungan lagi, aku bilang enggak lah. Bukan inilah imamnya. Ya, dan pertama itu, dan kalau ternyata adik angkat itu juga berhubungan, nggak kelas. Iya. Nggak kelas. Ini high quality, ya. Gimana enggak gitu ya? High quality. Berkah, kaya, cantik, Amin. mulia, Amin. ya, dengan suami yang nanti boleh kenalin suaminya. Boleh. Nanti kita tampil ya, kita shoot ya. Boleh. Oke. Lalu kemudian ada satu lagi yang saya mau sampaikan ke Cinta. Cinta kan orangnya lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja, nggak pernah ikut campur urusan orang, nggak pernah ada isu, nggak pernah ada apapun gitu ya. Alhamdulillah. Nggak pernah ada apapun dari sejak dulu sampai sekarang, dan itu mudah-mudahan dipertahankan terus. Insyaallah. Lalu bagaimana pendapat Cinta dengan situasi yang terjadi saat ini? Pertama, situasi politik Indonesia.
Politiknya sendiri sih aku ngelihat nggak tahu ya. Takut nih aku bahas politik sebenarnya karena emang ranah aku belum sampai ke sana sebenarnya, nggak mau sok pinter. Cuman sebagai orang awam aku sedih gitu loh. Nah, itu politik. Iya. Itu politik karena politik itu adalah kalau kita tidak ikut dalam menentukan, kita jadi orang yang ditentukan. Yeah. Jadi setiap orang, everybody involved di politics. Everybody. Exactly. Bahkan ketika memilih seseorang itu juga politik. Ketika tidak memilih siapapun itu politik. Politik saya tidak memilih siapapun. Jadi nggak ada yang terlepas dari politik. Nah, itu untuk menyemangati aja dalam bicara politik. Oke. Ya mungkin aku ngelihatnya sekarang jadi kayak nggak ada yang namanya aturan. Aku melihatnya sekarang tuh kita kayak miskin aturan, miskin ya peraturan banyak dibuat tapi banyak dia peraturan terlalu banyak. Ya. Bahkan Pak Presiden pada waktu itu berkata, saya udah kasih aturan ini banyak banget gitu loh. Rupanya staf di bawahnya kalian nggak menjalankannya. Ya, itu dia. Tapi terkadang juga aku ada sedikit juga aku bilang kesadaran masyarakat juga sebenarnya gitu loh. Tapi agak bingung nih mana masyarakat yang benar-benar berulah, mana yang disetting. Itu yang agak bingung sekarang gitu. Oke. Itulah hari ini kita memang ada dalam perang opini. Ya. Di perang opini itu bingungnya gini, kekuatan buzzer itu mampu merubah satu opini. Ambil contoh ya, boleh saya masuk ke agak lebih spesifik dan sensitif? Insya Allah boleh. 212, ya. 212 itu adalah sebuah kebaikan. Bayangkan ya, ibu-ibu berbaris untuk menunggu orang-orang yang ikut menyampaikan aspirasi. Ya. Pak Jokowi sebagai presiden ikut hadir. Keynote speakernya Kapolri, Bapak Tito Karnavian. Menko Polhukamnya Pak Wiranto hadir. Panglima ABRI Jenderal Gatot Nurmantio juga hadir dan semuanya hadir. Waktu itu saya kebetulan bukan ikut lagi ya. Mau biang kerok ya. Itu pada waktu itu kita siapkan 5 soft, semuanya polisi dan semua polisi itu berbaju koko. Gimana nggak indah gitu loh. Tidak ada satupun rumput yang terinjak. Kompak, akur, tenang, damai. Pada waktu itu ada seorang yang notabene yang bukan beragama Islam, katakanlah di Islam agama Kristen, dan kemudian dia seorang yang Chinese dan dia mau melakukan pernikahan di katedral dan ya apa yang terjadi, kita buka jalan untuknya dan kebetulan gerimis kita yang payungin sampai gereja dan yang payungin itu teman-teman termasuk teman-teman saya dan termasuk dari FPI juga. Terus sekarang apa yang terjadi, kemarin jadwal saya di sebuah kampus dibatalkan. BEM-nya datang ke rumah dan bilang apa, Pak maaf Pak dibatalkan. Kenapa? Karena Bapak 212. Teman saya Cinta, ini gantian saya curhat sama media. Aku mendengar yang baik lah. Teman saya dia ditangkap. Tahu pertanyaan pertama apa ketika ditangkap? Kamu 212 ya? Ada apa politik kita? Ada apa sosial media kita? Kenapa 212 menjadi musuh semua orang? Iya. Padahal lihat itu nggak? Iya, aku kalau yang spesifiknya aku nggak lihat, cuman kalau misalnya aku lihat dari udah 3 kali ya 212 ya. Iya betul. Dan aku melihatnya juga aman, tentram, bahkan juga kita lihat juga dari Agim pernah aku ngelihat ngumpulin sampah juga, ya kan? Semua ikut datang. Tapi itu yang aku bilang tadi, mungkin ada pengacau yang di luar yang sengaja untuk membuat ini jadi buruk. Kita nggak ikut 212 ikut waktu itu. Aku lagi sakit kanker waktu itu, Babe. Oh iya, saya lupa waktu iya. Kita sering ngobrol ya, iya. Alhamdulillah Allah disembuhkan. Alhamdulillah. Allah disembuhkan. Nanti saya juga mau tanya soal itu. Teman-teman sekalian, udah banyak sekali yang kita ngobrolin. Cuman kita mau nunjukin satu tempat buat obrolan santai dan penuh inspiratif. Kita ngobrol lesehan di ruangan di sudut yang lain di studio Cyber TV ini. Kita rehat sejenak. Yuk, Cinta yuk. Yuk, siap. Cyber TV kembali lagi di salah satu di studio kami. Ada beberapa studio dan ini studionya kayak alam karena saya mau santai gitu ya dengan Cinta Penelope.
Nah biasanya nih kalau misalnya studionya dikasih santai, nyaman gitu kan, pertanyaannya nih kayaknya ntar nih. Enggak. Kursi panas. Pertanyaannya cuman tadi kita udah lihat proses cinta Penelope yang dulu menjadi sekarang. Kita juga udah tanya keterlibatan beliau dalam politik, yang artinya beliau tetap aktif, mengamati, dan tidak mau terlibat dalam satu partai manapun sampai saat ini. Siapa tahu nanti jadi banyak loh di partai menjadi lebih berkah, bukan berkah soal uang, tapi berkah untuk mencerdaskan masyarakat. Gitu ya, masih terbuka nih ya. Kalau aku kan udah berapa kali ya mencaleg ya, berapa kali disuruh nyalek. Cuman gini loh, untuk menjadi wakil rakyat itu buat aku nggak setuju dengan kata-kata beberapa teman artis aku. Ya udah nggak apa-apa, kita jalanin dulu sambil belajar. Buat aku untuk menjadi seorang wakil rakyat itu kamu jangan belajar, tapi kamu udah harus pantas untuk menjadi wakil gitu. Mantap. Loh. Harusnya begitu. Diri dulu. Iya. Top. Jadi bukan tempatnya belajar buat aku. Dan satu lagi yang bikin aku sedih di beberapa kali aku coba maaf nih ya, aku sebagai warga Indonesia aja ya, bukan sebagai politik ya berbicaranya. Aku sedih gitu loh. Aku sedih dengan kayak kemarin lah ada undang-undang yang lagi rame gitu kan. Yang aku sedih ya nggak mungkin keputusannya diambil sama presiden dan MPR DPR itu dengan gampang, itu nggak mungkin sekali kan, pasti udah dalam tahap pemikiran luas. Absolutely. Cuman ada yang aku merasa sebagai masyarakat aku merasa tidak adil. Tidak adil dikarenakan gini, waktu bapak-bapak ibu-ibu mencalonkan diri, minta datang ke rumah-rumah masyarakat, mendengarkan ketua-ketua ini bicara, masukan gitu. Ini kita ngomongnya sebagai masyarakat aku ya. Minta masukan ini salaman kekawinan siapa datang, ada yang meninggal datang gitu. Tapi pada saat membuat sesuatu undang-undang yang harusnya mungkin kita bisa panggil dari mahasiswa, ini dari mana, ini dari dulu kan datang ke RT RW gitu kan, ini dari daerah ini mana, kira-kira begini gimana gitu loh. Karena kan yang tahu masyarakat ini para yang di bawah ini gitu loh, yang masyarakat sendiri. Sekarang gimana setelah terpilih dia nggak ada perjuangannya, bahkan menyesakkan dadanya masyarakat, gimana itu? Itu dia yang aku ngerasa sebagai masyarakat ini nggak adil sekali buat aku. Cuman kan pemahaman aku mungkin tidak sampai, pastilah mereka juga bisa bilang ya kamu nggak ngerti apa-apa. Makanya saya nggak ngerti apa-apa, saya bertanya. Siap. Kenapa nggak ada kita nggak tahu apa-apa tiba-tiba menjadi begini harus kita jalanin begini gitu loh kan. Nah itu yang membuat aku mungkin banyak yang demo karena merasa tidak ada keadilan di sini. Teman-teman sekalian, itulah yang bisa teman-teman bisa ambil pelajaran dari seorang cinta Penelope. Luar biasa. Itu berarti beliau adalah orang yang sangat melek dengan politik. Nah, setelah kita ngomong politik, simple karena waktunya cuma singkat, 30 menit ya. Nah, tayangnya 30 menit, nanti sedikit kita mau masuk lebih dalam. Terakhir yang saya mau sampaikan ke cinta Penelope, beri dong satu pesan di mana ini akan membekas kepada para pemirsa, khususnya Cyber TV yang sangat umum. Teman-teman sekalian, Cyber TV bukan TV Islam, namanya Cyber TV ya, tapi TV yang nasional, misinya satu, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah misinya. Nah, acara ini dilihat oleh semua orang, semua kelompok, semua golongan. Dan salah satu bintang tamu kita hari ini, Cinta Penelope, akan menampilkan pesan terakhir buat kita semua. Jangan terakhir, lantar masih ada di episode yang lain. Oh iya. Pesan terakhir dalam episode perdana Cyber TV. Ya, aku tidak ada niat mengajarkan juga, cuman ini berdasarkan pengalaman aja. Banyak di luaran sana yang takut akan takut untuk merubah sesuatu, ketakutan ini, ketakutan itu. Tapi pada saat kamu menggantungkan dirimu kepada Allah, insya Allah Allah membuka jalan semuanya, dunia dan akhirat. Itu yang aku jalanin sampai sekarang. Aku tidak takut dengan apapun. Pasti yang aku takutin cuma karena Allah gitu kan. Jadi karena kita takut sama Allah, Allah bisa melihat kita di mana saja. Jadi bisa-bisa kita akhirnya menutupi segala tipu daya setan dengan kita mengingat selalu Allah dan berzikir, banyak berzikir gitu aja sih buat aku. Karena aku juga bukan ustazah, bukan daiyah, tapi alhamdulillah di Instagram aku sendiri gitu, siapapun yang bertanya ya aku jawab berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan follow ya. Saya akan follow nya. Ini masih ada gangguan di Instagram saya akan follow. Ya, apa namanya Instagramnya? Enggak follow aku, Babe. Follow ya. Saya imbau kepada teman-teman. Oke. Babe follow nggak? Follow dong.
Kalau Mbak nggak follow, aku blok nih. Saya follow ya. Maksud saya mengajak pada teman-teman follow. Jangan lupa apa nama Instagramnya? Princess_Cinta_Penelope. Mantap, Princess_Cinta_Penelope. Satu lagi, Be, aku minta doanya untuk semuanya. Semoga aku bisa sehat seperti sedia kala dan tidak ada ketakutan akan penyakit lagi. Bismillah. Waktu Cinta bilang ada sakit dan tolong doain, kebetulan saya waktu itu bukan kebetulan setiap bulan ya, kita tuh kumpulin anak yatim. Iya. Dan saya sebut nama Cinta Penelope di depan yatim kan. Pantesan aku sembuh, Be. Alhamdulillah. Serius. Pemirsa Cyber TV, perdana kita ambil satu kesimpulan dan tagline. Apa itu? Kekuatan mengambil keputusan. Kekuatan mengambil keputusan dari seorang Cinta Penelope, dari yang dahulu menjadi sekarang, membawa hidupnya makin berkah, makin tenang, makin damai. Kekuatan, keputusan Cinta Penelope untuk meninggalkan pasangan hidupnya karena melakukan kesalahan fatal juga merupakan lebih mudah beliau dalam menjalankan hidupnya. Anda punya pasangan yang kira-kira kayak begitu, ambil keputusan agar hidup Anda tidak susah. Apalagi keputusan yang Cinta lakukan, ini merupakan keputusan besar dalam hidupnya. Walaupun baru sebentar, sebodoh amat. Hidup gue. Cinta Penelope selalu menjadi dirinya. Dia punya prinsip be myself. Begitu? Terima kasih. Cyber TV akan kembali ya. Ayo setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika.